Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekolah hebat Indonesia? Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka. Tentu saja ini penting karena menjelang tahun ajaran baru itu sudah keluar SK yang menjadi pelaksana atau sekolah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka Belajar di tahun ajaran baru ini. Dan kali ini kita akan menampilkan Ibu Mega Sapira SI.Com. Beliau adalah tenaga ahli atau pengembang platform Merdeka Belajar, dan melalui kesempatan ini beliau menyampaikan tentang bagaimana sih cara mempelajari kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Dan di platform Merdeka Belajar itu sudah disiapkan 3 bagian, yaitu pertama bagaimana cara belajarnya, kemudian bagaimana mengajarnya, dan bagaimana berkarya atau berbaginya. Untuk selengkapnya mari kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Mega berikut ini. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Saya akan menyampaikan paparan singkat aja soal platform Merdeka Mengajar. Struktur paparannya sendiri sore hari ini saya akan terangkan dulu, ceritakan dulu gitu ya platform Merdeka Mengajar secara umum. Setelah itu nanti saya akan masuk ke gimana sih caranya belajar struktur kurikulum lewat fitur pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Slide berikutnya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, Kemendikbudristek telah resmi meluncurkan platform Merdeka Mengajar di bulan Februari kemarin. Slide berikutnya. Platform ini bisa diunduh melalui gawai Android lewat Play Store gitu ya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal search aja di Play Store masing-masing platform Merdeka Mengajar lalu mengunduh dari sana, atau bisa juga diakses melalui browser gitu, melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Nah, untuk masuk Bapak dan Ibu harus menggunakan akun belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Yang ini bisa diminta ke operator sekolah masing-masing karena sudah terintegrasi dengan si PKB. Selanjutnya. Nah, di dalam platform Merdeka Mengajar sendiri ada 3 kelompok fitur Bapak Ibu yang saling mendukung gitu ya, membentuk sebuah platform edukasi yang harapannya menjadi teman penggerak dan teman belajar untuk Bapak Ibu guru dalam rangka mewujudkan cita-cita pembelajaran kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mendukung Bapak Ibu guru sebagai profesional untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih banyak lagi. Ada 3 kelompok fitur: mengajar, belajar, dan berkarya. Selanjutnya, di kelompok fitur mengajar itu ada 2 fitur, ada perangkat ajar dan asesmen murid. Di kedua fitur ini Bapak dan Ibu bisa mendownload atau mengunduh gitu ya, melihat-lihat referensi perangkat ajar, bahan ajar, asesmen murid yang nanti bisa digunakan di kelas masing-masing atau juga disesuaikan gitu ya dengan keadaan murid, kebutuhan Bapak Ibu, dan kondisi sekolah masing-masing. Selanjutnya, kalau di kelompok fitur berkarya, di fitur bukti karya saya, Bapak dan Ibu guru tuh bisa membangun portfolio, membuat repositori gitu ya, repositori hasil karya, agar nantinya bisa saling memberi inspirasi untuk teman-teman guru lain, teman-teman user lain, dan saling berbagi praktik baik di fitur ini. Selanjutnya, ini adalah kelompok fitur belajar. Di dalamnya ada fitur pelatihan mandiri dan fitur video inspirasi. Jadi kalau saya akan mulai dulu di video inspirasi gitu ya. Kalau di video inspirasi sendiri, ini isinya adalah kumpulan video-video terkurasi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu guru mau mencari inspirasi gitu ya, seperti namanya, untuk mengembangkan diri atau untuk mengajar. Jadi video inspirasi juga bisa diakses oleh Bapak Ibu melalui fitur non-login, artinya nggak perlu login dulu menggunakan akun apapun, ini bisa nonton video inspirasi. Sementara kalau pelatihan mandiri, ini bentuknya kayak micro learning gitu Bapak Ibu, jadi kayak materi pelatihan yang bisa diakses secara daring, yang tujuannya adalah memberikan kesempatan yang setara bagi Bapak Ibu guru untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi kapanpun, dimanapun, nggak perlu nunggu undangan, nggak perlu berangkat ke tempat pelatihan, kayak gitu. Jadi bisa belajar kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ini alur belajarnya gitu ya di pelatihan mandiri. Kalau nanti Bapak Ibu udah cobain download platform Merdeka Mengajar, lalu buka topik pelatihan, nanti akan memilih juga di dalam satu topik itu ada beberapa modul pelatihan. Nanti kalau misalnya sudah selesai menyelesaikan konten di dalam modul pelatihan, Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengerjakan post test gitu atau latihan pemahaman.
latihan pemahaman. Di dalam fitur juga ada cerita reflektif di mana Bapak dan Ibu bisa membagikan refleksi belajarnya, karena yang seperti kita ketahui bersama, proses refleksi belajar tuh salah satu proses belajar untuk menjadi long life learner atau pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi kita refleksi bareng-bareng di platform Merdeka Mengajar. Lalu yang terakhir ada aksi nyata. Apa itu aksi nyata? Bisa di slide berikutnya. Ini contohnya aksi nyata Bapak Ibu. Jadi aksi nyata ini lebih seperti tugas project gitu ya. Setelah belajar satu topik di pelatihan mandiri itu, lalu gimana mengimplementasikannya, lalu gimana supaya teman-teman di sekolah, teman-teman di satuan pendidikan bisa ikut belajar. Nah, salah satunya dengan aksi nyata ini. Jadi mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di topik pelatihan mandiri dengan pilihan-pilihan aksi nyata yang disediakan di setiap topiknya. Selanjutnya, ini tadi untuk contoh video inspirasinya ya, Bapak Ibu bisa silahkan dipilih aja video-video terkurasi yang bisa membantu Bapak Ibu belajar, membantu Bapak Ibu mengajar. Selanjutnya, nah ini saya akan mulai masuk gimana sih kalau misalnya mau belajar kurikulum Merdeka secara mandiri. Itu yang pertama, nanti kalau misalnya sudah download platform Merdeka Mengajar, di bagian beranda, di bagian bawah itu yang dilingkari kotak kuning, itu ada informasi seputar kurikulum Merdeka. Jadi bisa dibaca di sana untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang banyak ditanyakan, itu sudah ada jawabannya di sana. Lalu yang kedua, bisa menonton video inspirasi yang berjudul Kurikulum Merdeka sebagai awalan gitu ya, mengetahui apa sih kurikulum Merdeka ini secara umum. Nah, kalau misalnya mau masuk lebih intens, mau belajar lebih intens soal kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu bisa masuk ke pelatihan mandiri. Ada 7 topik yang dapat dipilih oleh Bapak dan Ibu. Ada di layar ya, Merdeka Belajar, kurikulum, perencanaan pembelajaran, asesmen, penyesuaian pembelajaran, profil belajar Pancasila, serta proyek penguatan. Topiknya memang terlihat banyak gitu ya, 7 topik, tapi ini tidak perlu dipelajari sekarang juga gitu ya, secara kayak langsung banget semuanya, sampai banyak banget gitu, tapi bisa dipelajari sepanjang tahun Bapak dan Ibu. Jadi bisa pilih terlebih dahulu modul mana nih yang kira-kira dibutuhkan sekarang, atau nanti misalnya besok mau bikin pembelajaran project, ya udah belajar dulu aja topik project. Oh, mau belajar bikin asesmen, ya udah belajar dulu aja topik asesmen gitu. Jadi nggak perlu dipelajari secara sekarang semuanya gitu ya, tapi bisa diambil aja mana yang sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak gitu. Selanjutnya, ini terkait topik-topiknya tadi. Jadi kalau saya terangkan singkat aja, isinya sebenarnya apa sih topik-topik mengenai kurikulum Merdeka di PMM itu di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, topik Merdeka Belajar itu isinya mengenai filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar gitu ya dari kurikulum Merdeka. Lalu yang kedua, topik kurikulum ini semua tentang kurikulum. Jadi ada definisi kurikulum, ada fungsi kurikulum, ada juga struktur dan kerangka kurikulum Merdeka, itu ada di topik kurikulum. Lalu kalau di perencanaan pembelajaran ini sifatnya sudah lebih operasional. Jadi tadi kalau misalnya Pak Yogi sempat menyinggung soal capaian pembelajaran, bagaimana menurunkan capaian pembelajaran itu menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran untuk tiap fase. Nah, itu tuh diulas gitu di perencanaan pembelajaran. Berikutnya ada topik asesmen, ini juga menjelaskan mulai dari filosofi asesmen di kurikulum Merdeka, bagaimana asesmen ini dipandang sebagai sebuah siklus gitu ya, yang jadi bagian dari pembelajaran. Lalu ada juga contoh-contoh pengolahan hasil belajarnya segala macam di dalam topik asesmen. Dan terakhir ada juga topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dengan karakteristik murid. Ini tentang bagaimana sih kita menyesuaikan, seperti namanya gitu ya, pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid-murid yang ada di kelas-kelas kita gitu. Selanjutnya, ini salah satu alur belajarnya yang direkomendasikan Bapak dan Ibu. Jadi belajar dulu topik Merdeka Belajar pertama kali, lalu menyambung ke kurikulum, setelah itu topik perencanaan pembelajaran, setelah itu silahkan memilih mau belajar asesmen dulu atau penyesuaian pembelajaran dulu sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Tapi sekali lagi, alur ini juga tidak baku gitu ya di platform Merdeka Mengajar sendiri. Setiap topiknya tidak dikunci, jadi Bapak dan Ibu bisa memilih tuh topik mana duluan yang kiranya dibutuhkan dipelajari terlebih dahulu. Dan yang lainnya bisa dipelajari kemudian gitu ya sepanjang tahun sesuai dengan fase-fase mengajar atau sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, nah ini terkait dengan struktur kurikulum di fitur pelatihan mandiri. Kalau misalnya mau belajar struktur kurikulum di pelatihan mandiri, Bapak dan Ibu bisa dari beranda silahkan memilih fitur pelatihan mandiri. Nanti setelah itu akan keluar tuh topik-topik
pelatihan mandiri yang bisa dipilih. Lalu silakan pilih topik kurikulum. Nah, seperti tadi saya sebutkan, alur belajarnya bisa sesuai dengan urutan rekomendasi. Jadi belajar dulu Merdeka Belajar baru kurikulum. Tapi boleh juga tuh kalau misalnya mau mulai dulu dari topik kurikulum, nanti kembali ke Merdeka Belajar sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ya. Nah, kalau misalnya udah masuk ke topik kurikulum, Bapak dan Ibu juga bisa memilih modul. Di dalam topik kurikulum sendiri ada 2 modul, modul kurikulum dan modul pembelajaran dengan paradigma baru. Silahkan dipilih urutan belajarnya, mau ikut urutan kami gitu ya, modul 1 dulu, atau misalnya mau langsung juga nggak apa-apa. Silahkan aja dilihat-lihat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, ini di dalam modul 1 kurikulum itu ada 4 materi yang semuanya bentuknya video. Saya akan coba secara umum aja jelaskan. Yang pertama, materi apa itu kurikulum, itu isinya tuh benar-benar definisi kurikulum gitu ya Bapak Ibu. Jadi pengertian kurikulum, komponen, fungsinya apa, lalu gimana perannya dalam pembelajaran kayak gitu. Terus yang kedua itu mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan, kenapa sih kurikulumnya berubah terus kayak gitu ya. Nah, ini tuh diulas di video yang kedua ini. Lalu yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Jadi menjelaskan kalau misalnya sekarang kan kurikulum dibentuk oleh pemerintah pusat gitu ya di tingkat negara gitu. Nah, ternyata kan perlu diadaptasi tuh di tingkat satuan pendidikan. Nah, itu kenapa sih alasannya? Nah, itu ada di video ketiga. Yang keempat ini sudah mulai kurikulum dalam pembelajaran. Jadi bagaimana sih mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan keadaan sekolah, dengan konteks yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, ini modul 2, pembelajaran dengan paradigma baru. Isinya ada video prinsip umum pembelajaran. Jadi ini udah masuk spesifik ke kurikulum Merdeka gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di prinsip umum pembelajaran ini menjelaskan prinsip-prinsip merancang pembelajaran yang mewadahi kebutuhan murid, seperti nyawanya kurikulum Merdeka gitu ya, pembelajaran yang sesuai dengan murid. Lalu capaian pembelajaran tadi udah disinggung sedikit juga sama Pak Yogi. Kalau di video ini juga sama menjelaskan konsep capaian pembelajaran yang menjadi acuan capaian tiap mapel di kurikulum Merdeka. Jadi di sini juga dijelaskan asal-usulnya gimana keterkaitannya dengan teori Piaget, dengan teori konstruktivisme seperti itu. Setelah menonton video capaian pembelajaran, Bapak dan Ibu juga bisa mendownload atau melihat lampiran proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Jadi ada alurnya gitu ya, proses belajarnya bisa dilihat di lampiran itu. Setelah itu video berikutnya adalah capaian pembelajaran dalam kurikulum. Jadi menjelaskan kaitannya antara capaian pembelajaran dengan konsep mengajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, di modul 2 ini juga ada video kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Singkatnya, video ini menjelaskan keterkaitan antara 3 benda itu gitu ya, antara kompetensi, CP, dan profil pelajar Pancasila. Lalu video yang terakhir adalah seperti yang dibahas di webinar hari ini, struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Jadi menjelaskan proses pembelajaran dengan paradigma baru melalui implementasi kurikulum Merdeka itu seperti apa, perubahan utama yang terjadi dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum Merdeka itu seperti apa di setiap jenjangnya. Lalu bagaimana konsep asesmen di kurikulum Merdeka, konsep pembelajaran proyek, dan alokasi waktu pembelajaran itu dibahas secara general, secara umum dalam video ini. Selanjutnya, nah, setelah mempelajari semua materi-materi dalam modul-modul topik kurikulum tadi, Bapak dan Ibu bisa melakukan aksi nyata. Kayak yang tadi udah sempat disinggung juga, aksi nyata ini adalah proyek untuk mengimplementasikan hasil belajar di tiap topik pelatihan mandiri. Jadi setelah nanti lulus semua post-test akan terbuka tuh Bapak Ibu ajakan untuk membuat aksi nyata. Pilihan aksi nyata di topik kurikulum sendiri ada 3 pilihan, membuat FGD atau diskusi terfokus gitu ya, atau juga menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum harus berubah. Itu ada pilihan-pilihannya, dan nanti kalau misalnya sudah diklik ke aksi nyata yang Bapak dan Ibu pilih, itu akan terlihat juga panduannya gitu, gimana melakukan aksi nyatanya. Setelah itu kalau misalnya sudah dilakukan, bisa diunggah dan nanti bisa mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan guru. Selanjutnya, jadi umpan balik ini Bapak dan Ibu kita pandang sebagai bagian dari pembelajaran gitu ya, karena kan kalau menerima umpan balik itu memperkaya kita kayak gitu. Bapak dan Ibu juga selain menerima umpan balik, Bapak dan Ibu juga bisa memberi umpan balik dengan cara mempelajari aksi nyata rekan-rekan guru lain, terus memberikan saran, masukan, ataupun juga apresiasi yang
kami percaya itu membantu juga proses belajar kita semua gitu kan, dengan sama-sama memberi dan menerima umpan balik. Ini ada contoh aksi nyata topik kurikulum yang sudah diunggah oleh rekan-rekan guru di PMM, di platform Merdeka Mengajar gitu ya. Jadi ada yang menyebarkan pemahaman kenapa sih kurikulum itu harus berubah ke murid-muridnya, baik secara daring maupun luring. Ada juga yang berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Yang kemarin saya dengar sih ada yang menyelipkan diskusi di event-event seperti KKG, MGMP, ataupun juga rapat rutin kayak gitu sih Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya nggak perlu rumit gitu ya, yang penting semangat belajar itu terasa, seperti itu. Selanjutnya, ya. Nah, selain belajar melalui modul, melalui aksi nyata, Bapak dan Ibu juga bisa belajar struktur kurikulum di fitur pelatihan mandiri ataupun belajar materi-materi lainnya melalui webinar. Jadi konsepnya webinar pelatihan mandiri ini, kalau misalnya belajar di pelatihan mandiri sendiri, nonton video sendirian, ngerjain proses sendirian, kalau di webinar ini tuh Bapak dan Ibu akan bertemu dengan Bapak dan Ibu guru lain yang juga udah belajar topik yang sama. Jadi bisa didiskusikan tuh apa yang dipelajari, apa yang masih bingung. Konsep webinar ini sendiri kita mencoba untuk menghadirkan konsep kelas Merdeka Belajar. Jadi dalam webinarnya Bapak dan Ibu akan berdiskusi bersama rekan guru, dan nanti ada ahli atau expert yang akan menjadi fasilitatornya gitu. Jadi konsep kelas Merdeka Belajar di mana gurunya tuh menjadi fasilitator, murid-murid yang belajar itu tuh coba diterapkan di sini. Jadi nggak satu arah, tapi lebih ke diskusi, lebih ke belajar dari sesama rekan guru, seperti itu. Untuk webinarnya sendiri sekarang sedang berjalan rangkaian webinar topik Merdeka Belajar. Kita akan mulai webinar pelatihan mandiri dengan topik kurikulum di bulan depan. Seperti itu. Selanjutnya. Oh iya, sama tambahannya lagi untuk mengikuti webinar di platform Merdeka Mengajar, khusus untuk webinar pelatihan mandiri, Ibu dan Bapak memang harus belajar dulu gitu ya di modulnya. Jadi nanti ketika hadir di webinar tuh udah dapat gambaran kira-kira apa yang mau didiskusikan, apa yang mau ditanyakan, seperti itu. Selanjutnya, udah selesai. Ini adalah link tautan-tautannya terkait dengan tautan penting berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu nanti bisa mencatat atau nanti paparannya juga bisa diberikan. Selanjutnya, sudah selesai Bapak dan Ibu. Kita tunggu pokoknya belajar bersama di platform Merdeka Mengajar, di webinar, di modul, di aksi nyata. Nggak sabar nunggu aksi nyata Bapak dan Ibu, dan nggak sabar juga dengar cerita-cerita Bapak dan Ibu berbagi pengalamannya belajar di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Kiki.